Ternyata orang yang bunuh Aiden adalah Zea. Wolves? Gue membunuh Aiden! Gue udah punya banyak info tentang lo. Zea ada di balik pembunuhan Aiden. Kalau lo masih belain Zea, gue cabut dari Calderios. Ternyata Zea anggota geng motor di Bandung. Dan dia tersangka pembunuhnya ke Aiden. Masih berani lo ngomong depan gue? Cewek bukan aku, Fi. Pada episode sebelumnya, Zea yang tengah dikejar anak buah Lionel mencoba bersembunyi. Ia melihat sepeda motor yang tengah terparkir dan tanpa pikir panjang, ia mencoba membawa sepeda motor tersebut untuk kabur. Namun sang pemilik yang ternyata adalah Moreo, Ares, Arda, dan juga Laskar segera menangkap Zea. Zea yang masih menggunakan helm tanpa basa-basi mencoba kabur. Namun Moreo dengan gerak cepat memukul kepala Zea tanpa mengetahui identitas pencuri motor tersebut. Hampir maksudnya. Zea yang terkena pukulan di kepalanya pingsan seketika. Mereka yang baru mengetahui pelakunya adalah seorang cewek segera melepaskan helm. Ares mendapati di balik helm tersebut adalah Zea. Zea? Dengan segera Ares menyuruh Laskar mencari taksi dengan maksud membawa Zea yang terluka ke markas untuk diobati. Sesampainya di markas, Ares mengobati Zea. Namun ia memperhatikan kalau Zea beridentitas Kapten Wolves. Wolves? Semua yang melihat syok, termasuk Ares. Moreo langsung mengumpulkan semua kejadian-kejadian yang terjadi pada Calderios, Berarti kecelakaan Ares sama dia itu di bagian dari rencana. termasuk kematian Aiden yang direncanakan. Tasan di sekolah. Dia juga yang nyelakain Aiden. Ares berusaha menenangkan Moreo dan Laskar yang terlanjur emosi dan tidak menduga tentang identitas Zea yang sebenarnya. Sejak kedatangan Zea, hal-hal aneh bermunculan dan Moreo berasumsi bagaimana kalau Zea adalah pelaku atas kematian Aiden. Dari yang gue perhatiin, semenjak Zea datang, banyak banget kejadian aneh. Zea, seorang perempuan, menyusup sebagai teman Calderios yang ternyata adalah kapten dari geng Wolves. Ares meminta waktu untuk mengartikan semua itu, namun Laskar menyuruh Ares untuk segera mengambil tindakan, sebab orang yang mereka cari sudah di depan mata. Ardan melerai perdebatan dan meminta untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Lu jangan belain dia karena lu suka sama dia, Res. Kalau ternyata dia beneran ya, ngelakuin gimana? Orang yang kita cari ada di depan kita. Tak lama Zea sadar, Laskar langsung menginterogasinya. Tujuan dia menyusup ke dalam markas Calderios dan rahasianya sebagai Kapten Wolves yang kini telah terbongkar. Moreo yang tersulut emosi menuduh Zea sebagai pembunuh Aiden. Lu membunuh Aiden! Jangan! Zea dengan tegas membantah dan ia akan membuktikannya. Zea pergi begitu saja dan Ares pun tidak bisa berkutik. Laskar ingat saat Zea terlihat lihai bela diri saat menyelamatkan Sandra, adik Ares. Seperti bukan perempuan biasa. Ares harus segera bertindak untuk menyiapkan langkah selanjutnya. Laskar masih meyakini bahwa Zea ada hubungannya dengan kematian Aiden. Dan gue yakin dia ada hubungannya sama kematian Aiden. Bibi memberitahu Zea soal orang yang mencurigakan tadi pagi di depan rumahnya. Dan terjadilah perdebatan sisi baik dan sisi jahat di dalam diri Zea. Sisi jahat menduga itu adalah orang suruhan Ares. Sedangkan sisi baik menduga itu adalah anak buah Lionel yang semalam berusaha mencelakainya. Kak Bara memberitahukan Zea bahwa kini namanya tersebar sebagai pembohong. Zea menceritakan bahwa Lionel adalah dalang di balik semua ini. Dan Lionel lah yang mengadu domba Retro dan Calderios. Nama kamu dibawa sebagai pembohong. Serta identitas Zea yang telah terbongkar sebagai Kapten Wolves.
Kak Bara menyadari bahwa Lionel telah memanfaatkan kepercayaan Eros. Percayaan yang diberikan Eros dimanfaatin sama lu. Kak Bara berlanjut menghubungi seseorang. Ia memerintahkan untuk membagi 2 tim, namun jangan sampai Zea mengetahuinya. Bagi tim jadi 2, jangan sampai saya tahu. Kak Bara pun mengingatkan untuk mengawasi Zea dari jauh. Niat baik Kak Bara menjaga Zea merupakan pertanggungjawabannya terhadap Eros. Di sekolah, Zea menyapa Ares, namun Ares mengacuhkan Zea seakan tidak peduli akan kehadirannya. Ardan yang telah mendapatkan informasi tentang Zea langsung memberitahukan Ares bahwa Zea adalah adik Eros, ketua dari geng Wolves yang saat ini sedang koma. Zea, adik dari ketua geng Wolves yang sekarang lagi koma. Dan Ares meminta untuk tidak membeberkan hal ini kepada anggota Chaos lain. Ares menemui Zea di atap sekolah untuk mengklarifikasikan identitas dan tujuan Zea. Sekarang lo ngaku. Gue udah punya banyak info tentang lo, tapi gue pengen denger sendiri dari mulut lo. Zea mengakui tujuannya untuk mencari pelaku yang membuat kakaknya koma hingga hari ini. Ia mendengar informasi bahwa pelakunya adalah Ares. Oh, nyari tahu siapa yang bikin Eros. Dan aku dapat info kalau pelakunya kamu. Calderius nggak pernah punya masalah apapun sama Eros. Dan Zea mengaku bahwa ia tidak ada sangkut pautnya tentang kematian Aiden. Ares mulai geram. Zea memberitahukan bahwa Lionel, ketua Wolves sementara saat ini, yang memberikan informasi tentang Ares sebagai orang yang membuat koma Eros. Ares menceritakan bahwa ia dan Eros memiliki misi yang sama, dan hubungan mereka pun baik. Mereka tidak pernah terlibat masalah antar keduanya. Ares menyadarkan Zea bahwa Lionel memanfaatkan situasi Wolves saat ini dan memanipulasi Zea untuk menghancurkan Calderius serta menguasai Wolves. Ares menduga Lionel adalah dalang di balik semua ini. Kalaupun Eros celaka, mungkin saja pelakunya adalah dari Wolves sendiri yang tidak menyukai Eros. Moreo tiba-tiba datang dan menyebut-nyebut Zea sebagai penyusup dengan emosi. Penyusup lo! Ini lawan gue! Udah. Ares mengingatkan Moreo untuk mencari bukti yang tidak terbantahkan. Di markas, Moreo dan Laskar masih menyudutkan Zea sebagai pengkhianat dan pembunuh Zea. Dan Zea sudah menipu Calderius. Mereka meminta Ares untuk menghabisi pengkhianat, yakni Zea. Namun Ares masih membela Zea. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal, dan ia harus menyelidikinya. Moreo kecewa terhadap Ares. Ia mengira Ares membela Zea karena perasaannya kepada Zea. Moreo mengancam akan keluar dari Calderius kalau Ares tetap membela Zea. Belain Zea, gue cabut dari Calderius. Tak disangka, Carissa mendengar hal tersebut. Kak Bara menemui Zea menyelidiki kecelakaan Eros. Menurutnya, visi Lionel dan Eros berseberangan, namun jangan mencurigai kesetiaan Lionel terhadap Eros. Zea menyebut nama Jenna. Kak Bara juga mengatakan bahwa saat kejadian itu Eros bersama dengan Jenna. Tiba-tiba seseorang datang, mungkin orang itu yang bernama Jenna. Zea dengan marah menanyakan keberadaan Jenna saat Eros membutuhkannya. Di mana kamu saat dia lagi butuh? Di mana? Jenna memberitahu bahwa dia dan keluarganya diancam oleh seseorang. Jenna dengan geram menanyakan balik atas jaminan keselamatan ia dan keluarganya kepada Zea dan Kak Bara. Apa kalian bisa ngejamin keselamatan keluarga? Kak Bara menduga Lionel sudah merencanakan semuanya. Ia meminta Zea untuk berhati-hati dan ia juga akan meminta seseorang untuk mengawasi Lionel hingga ia mendapatkan bukti konkret tentang Lionel
dan semua kejadian yang terjadi. Zea menghentikan motor Ares. Ia meminta maaf karena tidak jujur kepada Ares. Ia melakukan semua itu demi Aeros. Ares tidak mendengarkan Zea. Ia meminta Zea untuk minggir dengan dingin. Minggir gua bilang. Carissa yang telah mendengar tentang Zea di markas Calderios memberitahukan kepada semuanya. Ia bilang bahwa Zea adalah anggota geng motor di Bandung. Dan Zea adalah pelaku pembunuh Aiden. Ternyata Zea anggota geng motor di Bandung. Dan dia tersangka pembunuhnya ke Aiden. Sarah shock mendengar hal itu. Berita tentangnya sebagai pembunuh Aiden telah tersebar. Zea baru saja masuk kelas ditampar oleh Sarah. Sarah meminta Zea untuk menjauh dari geng Carissa. Masih berani lo ngomong depan gue? Lo harus pergi jauh-jauh dari kita. Meski Zea menyanggah, Sarah tetap tidak mempercayainya. Carissa bilang bahwa Ares mempunyai bukti bahwa Zea pelakunya. Ketika mata pelajaran, ia terbayang-bayang akan sebutan barunya sebagai pembunuh. Sarah kembali teringat kenangannya bersama Aiden. Ia masih tidak menyangka Zea adalah pembunuh Aiden, yang telah ia anggap sebagai sahabatnya sendiri. Selena, Carissa pun sama kesalnya. Mereka menyudutkan Zea sebagai pelaku pembunuh Aiden, kecuali Cleo yang masih membela Zea karena belum ada bukti yang kuat. Jangan-jangan dia psycho. Tapi belum terbukti Zea yang salah. Vino ikut membela Zea. Menurutnya mereka terlalu mudah untuk diadu domba, padahal Zea adalah sahabat mereka. Kalian tuh nggak punya pendirian ya? Gampang banget diadu domba. Di kantin, di kelas, ia diacuhkan. Bahkan di meja miliknya dicoret-coret bertuliskan Zea pembunuh Aiden. Vino membantu menghapusnya. Megan tak sengaja melihat kamera tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kira-kira apa ya? Nantikan episode selanjutnya ya.